Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik reinforcement learning. Next, deh. Dengan anggota saya sendiri Azahra Putri dan Ella Dwi Pujana Asyani. Next. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu reinforcement learning. Reinforcement learning ini adalah salah satu jenis machine learning yang memungkinkan agen untuk belajar dari interaksi dengan lingkungannya menggunakan metode reward and punishment. Agar agen berhasil, ia harus mencoba berbagai tindakan dan menerima umpan balik berupa hadiah atau hukuman. Tujuan agen ini untuk memaksimalkan hadiah tersebut dalam jangka panjang. Next. Reinforcement learning ini digunakan oleh para peneliti, software developer, dan perusahaan teknologi untuk membangun sistem yang dapat belajar secara mandiri, seperti robotika dan algoritma game. Selain itu, reinforcement learning juga sering digunakan di dalam bidang keuangan, kesehatan, manufaktur, dan lain-lain. Next. Algoritma reinforcement learning memiliki dua tipe, yaitu positif dan negatif. RL positif adalah peristiwa yang akan terjadi karena perilaku tertentu meningkatkan kekuatan dan frekuensi tindakan agen untuk memaksimalkan kinerja dan mempertahankan perubahan seiring dengan waktu. Jika terlalu banyak, RL positif dapat menyebabkan over optimization yang mempengaruhi hasil. Next. Sedangkan RL negatif adalah perilaku atau aksi yang terjadi karena adanya kondisi negatif yang seharusnya dihentikan dan dihindari. RL negatif ini dapat membantu kita untuk menentukan standar kerja minimum. Contohnya, jika sebuah agen memiliki kerugian ketika melakukan tindakan tertentu, maka agen tersebut akan belajar untuk menghindari tindakan tersebut di masa depan. Oke, di sini akan dilanjutkan dengan rekan saya, Ella. Oke, di sini eh, yang salah satu contoh cara kerja dari reinforcement learning tersebut pada konsep pembelajaran penguatan. Di sini ada fungsi nilai, model lingkungan, lingkungan, reward, ada nilai, ada berdasarkan model, kebijakan, kebijakan dan keadaan dan agen sendiri. Selanjutnya ada reinforcement learning. Selama proses training, komputer dituntun oleh algoritma untuk melakukan kegiatan trial and error, mirip seperti anak kecil yang belajar berjalan. Setiap kali percobaan trial and error dilakukan, akan ada feedback untuk komputer itu sendiri. Feedback dari aksi atau action sebelumnya akan digunakan sebagai panduan sekaligus peta, guide, and mapping untuk melakukan aksi selanjutnya. Seperti ini salah satu contoh cara kerja reinforcement itu sendiri. Mengapa reinforcement learning itu penting? RL ini mampu memecahkan berbagai macam masalah seperti penjadwalan tugas, manajemen waktu, memprediksi durasi, menyelesaikan tugas, menemukan suatu target perusahaan, dan dapat menguji strategi yang akan digunakan. Algoritma yang termasuk reinforcement learning itu sendiri seperti model free learning, model based RL. Selanjutnya di model free ini ada police optimization dan key learning, ada learn the model dan give the model. Seperti ini contoh sub-sub dari reinforcement learning itu sendiri. Model reinforcement learning ada yang pertama ada Markov decision process. Markov decision process lebih dikenal dengan MDP adalah suatu pendekatan dalam RL untuk mengambil keputusan dalam environment grid world atau lingkungan grid world terdiri dari state dalam bentuk grid. Seperti ini contoh gambar dari grid world itu sendiri. Lanjut ke key learning. Key learning bisa disebut juga sebagai model free algoritma, adalah algoritma RL tanpa modal untuk mempelajari polisi yang memberitahu agen
Tindakan apa yang harus diambil dalam keadaan apa? Q-learning ini tidak memerlukan modal dari environment dan dapat menangani masalah dengan transisi stokastik dan reward tanpa memerlukan adaptasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kelompok 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.